Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Hanifah, biasa dipanggil dengan sebutan Kak Hani. Saya alamat asli ada di Lahap Kidul, RT 2, RW 7, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Saya adalah mahasiswa IAIN Purwokerto yang baru saja kemarin menyelesaikan program studi pendidikan Islam anak usia dini atau S1 nggih. Ya, saya menyelesaikan S1 di IAIN Purwokerto dengan jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Saya menyukai dunia anak. Makanya saya masuk di guru PAUD. Sejak tahun 2016, tepatnya di bulan Februari tanggal 7, saya masih ingat, saya bergabung di komunitas Rumah Kreatif Wadas Kelir yang didirikan oleh beliau Dr. Heru Kurniawan, MA. Dari komunitas inilah saya mulai menggeluti lebih dalam tentang anak usia dini. Dengan dunia anak, karena menurut saya dunia anak adalah segalanya. Dan saya di Rumah Kreatif Wadas Kelir ini berfokus pada dongeng. Sekarang saya menjadi pelatih mendongeng di PAUD Wadas Kelir, dan saya juga aktif menjadi pendongeng anak di beberapa event-event yang diadakan oleh lembaga-lembaga. Selain itu, saya juga aktif menjadi pelatih lomba di beberapa sekolah, baik lomba mendongeng, cerita Islami, hitobah, dan juga lomba pantomim.
2016 awal saya masuk dalam dunia dongeng adalah ketika saya mengikuti lomba mendongeng Guru PAUD se-Banyumas pada bulan September. Ketika itu saya sangat ingat beliau Bapak Heru mengatakan kepada saya, kamu harus ikut lomba dongeng. Nanti kalau kamu ikut lomba dongeng, saya akan ajak kamu, jika juara 1 saya akan ajak kamu untuk mendongeng dimanapun saya mengisi. Dari kata-kata itulah saya terinspirasi, saya termotivasi untuk memenangkan perlombaan ini. Dan alhasil ketika saya mengikuti lomba, itu pertama kali saya mengikuti lomba mendongeng bersama dengan 30 guru PAUD se-Banyumas. Luar biasa, pengalaman yang pertama kali, dan ini sebuah momen di mana saya harus membuktikan bahwa saya itu bisa. Dan alhamdulillah Allah berkehendak, saya alhamdulillah juara 1 mendongeng Guru PAUD Banyumasan. Sejak saat itulah, September 2016, saya mulai aktif menjadi pendongeng anak. Dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saya memulai karir ini, saya memulai dunia mendongeng anak. Ketika ada event-event lomba, baik itu lomba nasional ataupun lomba daerah atau lomba DIY dan Jateng, saya mengikuti semua lomba. Dari prestasi-prestasi itulah yang menjadi motivasi terbesar saya lagi. Mengisi beberapa event-event ataupun acara-acara yang ada di baik di sekolah ataupun di desa-desa ataupun di sebuah komunitas. Tidak hanya mendongeng, saya juga diamanahi kadang bisa jadi MC, bisa jadi motivator. Semua ini saya lakukan dengan senang hati dan berniat memang untuk menyenangkan hati anak-anak. Nggak boleh ngetawain orang. Boleh nggak teman-teman? Sudah salah malah menertawa kan? Boleh nggak? Enggak. Boleh. Boleh. Turun kamu, minta maaf. Minta maaf. Enggak mau. Kamu tahu nggak? Pisang itu milik aku. Kamu juga mencuri. Hah? Mencuri? Tapi aku suka pisang, jadi aku tidak mencuri. Oh, ini kan makananku. Tapi kalau mau makan
ponakan itu ngomong sama pemiliknya. Saat ada perdebatan seperti itu, Vino teriak-teriak. Momo monyet teriak-teriak. Tiba-tiba Momo monyet ini apa? Kakinya terpeleset dan diam. Tinggal siapa ini? Vino yang kasihan deh lo, kamu jatuh juga kan? Kendalanya terdapat pada audiens itu sendiri. Saya diberi waktu untuk mendongeng misalkan 1 jam, tapi melihat kondisi anak atau audiens terlihat lelah ataupun sudah tidak fokus lagi, maka dengan ini bukan terpaksa, tetapi ya memang harusnya seperti itu, maka saya harus cut. Saya sudah selesaikan cerita. Kemudian saya lanjutkan dengan beberapa ice breaking, bergerak ataupun komunikasi-komunikasi yang bisa membuat mereka lebih membangkitkan semangat lagi. Dalam mendongeng ini, saya juga perlu menyiapkan beberapa materi yang harus ataupun yang wajib disampaikan kepada anak. Untuk materi, ketika saya mengisi dongeng atau kadang ceramah atau kadang motivasi, saya menyiapkan materi sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Tetapi sewaktu-waktu ketika saya melihat audiens, saya juga mengganti cerita karena saya sudah menyiapkan cerita ini, tiba-tiba di sana audiensnya itu berbeda, maka terpaksa saya harus menggunakan cerita yang lain. Bahkan cerita yang tadinya sudah diceritakan di tempat yang lain, saya ceritakan di situ. Karena untuk menyesuaikan dengan audiens itu sendiri. 1, 2, 3. Wah, pintar sekali. Sekarang Bunda Hani mau tanya, siapa yang tahu binatang tangannya 2, kakinya 2, terus punya ekor? Oh, binatang apa itu? Tangannya 2, kakinya 2, punya ekor panjang. Kalau jalan sambil garuk apa? Teriakan bareng-bareng yuk. A. 1, 2, 3. Sambil gerak tangannya di kepala. Satu di sini. Sambil teriak 1, 2, 3. Iya. Teman-teman, tadi sudah ngikutin gerakannya apa? Monyet. Harapan terbesar saya melalui dongeng-dongeng yang saya ceritakan terhadap anak adalah saya ingin mengajak anak untuk melakukan sesuatu dengan baik, melakukan perubahan-perubahan. Saya mengajak anak untuk mengetahui bahwa
ini hal yang baik, ini hal yang buruk. Ketika disampaikan dengan metode bercerita, itu lebih menarik terhadap anak dibandingkan metode berceramah. Misalkan, jika metode berceramah itu monoton, atau metode yang lain itu monoton, tetapi melalui media ini, melalui metode bercerita atau melalui metode mendongeng ini, yang saya harapkan adalah anak-anak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan saya ingin melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini yang hebat, yang berkepribadian baik, dan juga yang kreatif. Tidak hanya hebat saja, tetapi kepribadiannya tidak baik, itu akan jomplang. Sama dengan kepribadiannya baik tapi tidak kreatif, itu juga sama akan jomplang. Jadi saya ingin melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, berakhlak baik, dan yang hebat, sehingga melahirkan generasi-generasi yang hebat. Harapan saya kemudian juga ingin melahirkan pendongeng-pendongeng cilik. Sepertinya lucu, bukan lucu ya, sepertinya akan lebih indah, akan lebih bagus ketika pendongeng-pendongeng yang ada adalah dari anak-anak usia dini. Anak usia dini menceritakan kepada anak usia dini dengan teman-teman sebayanya, itu akan menjadi sebuah inspirasi besar bagi teman-teman yang melihat atau menyaksikan dongeng yang disampaikan oleh anak tersebut.